액션 let's go 저 건물을 찾으러 Pernahkah kalian merasakan jatuh cinta? Saat sedang merasakan jatuh cinta, biasanya jantung kita akan berdegup kencang, telapak tangan berkeringat, dan suasana hati kita jadi lebih bahagia. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena saat jatuh cinta, hormon dopamin yang dihasilkan otak akan bekerja maksimal sehingga segala hal di sekitar kita terasa lebih menyenangkan. Aktivitas hormonal ini akan disampaikan oleh sistem saraf ke organ tubuh lainnya. Akibatnya, tekanan darah kita akan meningkat dan detak jantung akan menjadi lebih cepat. Kok bisa gitu ya? Bagaimana saraf hormon dan organ-organ di tubuh kita ini saling bekerja? Untuk menjawabnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, otak, jantung, hati, dan berbagai hormon saat kita jatuh cinta tadi saling bekerja sama membentuk sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini melibatkan sistem saraf, sistem hormon atau endokrin, dan sistem indera untuk mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Karena banyaknya sistem yang tergabung ke dalam sistem koordinasi tadi, di video kali ini kita akan fokuskan membahas dua sistem. Jadi, kita akan belajar sistem saraf dan sistem hormon. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf. Sistem saraf di tubuh kita tersusun akan jutaan sel saraf atau neuron. Setiap unit neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, sel squamous, selubung myelin, nodus transfer, dan sinapsis. Nah, yang pertama ada dendrit. Dendrit ini bertugas untuk menerima impuls dan mengantarkannya ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Dia menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga ada badan sel. Badan sel ini terdapat nukleus untuk mengatur semua aktivitas sel. Yang keempat ini ada akson atau neurit, akan menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke neuron lainnya. Yang kelima ada nodus transfer yang terdapat di sepanjang akson untuk mempercepat pengantaran impuls. Yang keenam ada sel squamous, bertugas untuk menyediakan makanan bagi si akson. Yang ketujuh ada selubung myelin. Dia ini membungkus akson untuk melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Nah, ada 3 macam neuron. Yang pertama neuron sensorik. Neuron sensorik ini mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang, sedangkan reseptor adalah alat indera. Organ reseptor itu adalah alat indera. Terus neuron motorik ini mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Nah, yang ketiga ada neuron asosiasi, berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Terus susunan sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi dibedakan menjadi berdasarkan tempat, ada saraf kranial dan saraf spinal. Nah, berdasarkan fungsinya ada saraf somatis dan otonom. Terus sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu, bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Terus yang kedua ada sumsum tulang belakang, merupakan lanjutan dari medula oblongata yang terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi berwarna putih atau substansi alba, dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grisea. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Terus yang B, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan saraf spinal 31 pasang. Terus saraf kranial berasal dari otak, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Kita lihat bagian-bagian saraf tepi berdasarkan letaknya. Saraf kranial berjumlah 12 pasang, saraf spinal berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf pinggul, dan sepasang saraf ekor. Sedangkan saraf kranial terdiri dari olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigemial, abdusen, fasial,
auditory, glossopharyngeal, vagus, aksesori, spinal, dan hipoglossal. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Saraf somatik mengatur gerakan yang disadari seperti gerakan kaki melangkah berdasarkan arah impuls yang dibawanya. Saraf somatik dibagi menjadi sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sedangkan sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya gerak otot jantung. Sistem saraf otonom terdiri dari parasimpatik dan simpatik. Dan inilah fungsi kerja saraf parasimpatik dan simpatik yang bekerja saling berlawanan. Setiap impuls menghasilkan gerakan akan membentuk dua jenis gerak, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari, sedangkan gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari. Karena hantaran impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan pusat saraf. Ada dua macam neuron konektor, yaitu neuron konektor otak dan sumsum tulang belakang. Kita lihat mekanisme kerja gerak biasa. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Respon dari otak oleh saraf motorik dihantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Jadi, beginilah urutan perjalanan impuls pada gerak biasa. Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks dimulai dari reseptor. Impuls dihantarkan neuron sensorik melewati otak, kemudian dikirim ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, impuls akan diproses untuk dihantarkan ke neuron motorik. Neuron motorik lah yang akan menyampaikan ke efektor sehingga terjadi gerakan yang tidak disadari. Dan beginilah skemanya. Nah, selanjutnya adalah sistem hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tapi langsung melalui pembuluh darah. Hormon berfungsi untuk mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau disebut juga homeostatis, mengatur pertumbuhan, dan mengatur proses reproduksi. Dalam sistem hormon terdapat berbagai macam kelenjar endokrin. Ada kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan kelamin, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Berikut ini adalah hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Kedua itu ada tiroid atau gondok, terletak dekat leher dan jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi mempengaruhi proses metabolisme. Triodotironin berfungsi mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin berfungsi memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Nah, yang ketiga itu ada paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah dorsal, daerah gondok, menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Yang keempat itu ada timus atau kacangan, terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin yang berguna untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, yang kelima itu ada adrenal atau anak ginjal. Bagian korteks terletak di daerah atas ginjal dan bagian medula berada di dasar otak besar. Bagian korteks menghasilkan hormon glukokortikoid yang berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Nah, yang keenam itu ada pankreas, terletak di sebelah bawah lambung. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Glukogen mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, yang ketujuh itu ada gonad atau kelamin. Pada wanita terletak di daerah perut yang menghasilkan hormon estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita.
Progesteron berperan pada penebalan dan perbaikan uterus. Sedangkan pada pria terletak di dalam buah zakar yang menghasilkan hormon testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러